Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman, aduh apa kabarnya? Aku harap kabarnya baik-baik banget pastinya ya. Pasti lihat ada yang baru dari aku. Iya dong, kan aku rambut baru. Cuma shampoo kok. Gak penting ya, makanya kru aku gak ada yang ketawa. Ayo, oke deh, baiklah. Teman-teman gimana kabarnya? Aduh, aku harap kabarnya baik-baik banget ya. Sekarang kita udah di tanggal cantik, di tanggal 8/5/21 ya. Cantiknya di mana? Tapi gak apa-apa, semua hari itu cantik karena hari adalah harinya Tuhan. Yeah. Hahaha. Ketawa dong. Oke ya, balik lagi. Dan teman-teman ya, kayak biasa di malam minggu aku bakal nemenin kamu di Cemilan Cerita Milenial Anak Muda. Dan teman-teman, kan gak mungkin kan aku tuh ngomong topik ini sendirian gitu kan. Topik yang ada di bawah itu gak mungkin kan aku ngomong sendirian, karena bakal kayak yang di awal tadi, garing ya, kremes. Dan aku udah mengundang kedua teman-teman aku yang ganteng dan cantik. Halo. Hai. Harus gitu ya. Aduh. Dan aku udah ditemenin sama kedua teman-teman aku nih. Dan boleh kali dikenalin nama sama selagi sibuk apa. Kalau aku sih udah tahu nama mereka ya, nggak mungkin aku undang kalau nggak tahu. Iya boleh dibuka. Oke, ladies first. Ya, perkenalkan nama lengkap ya Kak. Nama lengkap, nama panggung juga boleh. Oke, nggak manggung Kak. Nama panggungnya. Oke, perkenalkan nama saya Winda Sulistianingsih Mendrova, biasa dipanggil Winda. Ya, kesibukannya sekarang mahasiswa di semester akhir. Oh sedap. Aduh terima kasih ya. Kak orang mana Kak? Ya, saya suku Nias tapi lahir di Riau dan besar di Palembang, kuliah di Jawa. Oke. Ya, Mantap, kita sudah. banyak berbeda-beda tapi satu, ya kan Kak? Bineka Tunggal Ika. Oke. Oke, ya. Oke, terima kasih Kak Winda udah Sama-sama, datang, Kak Iren. udah mau menemani aku di sore ini, di malam ini. Oke, silakan diperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Joshua Suroso. Saya orang Jawa, tapi besar di Sangir. Aku belum nanya sih tadi. iya. Aku kan nanya Sorry, kesibukannya. Nggak apa-apa. Kesibukan kesibukan saya sekarang mahasiswa sama kayak beliau, tingkat 5. Dalam, Tingkat 5 semester maksudnya maksudnya. semester 10, tingkat akhir gitu loh Ren. Oh iya. Nggak, soalnya kan aku pas dulu kuliah kan nggak pakai tingkat kan. Oh, beda kampus ya Kak. Iya, kampusku nggak bertingkat. Krik-krik ya. Oke. Jadi sekelas nih ya, Winda Sekelas sama Winda. Oke, ya jadi teman-teman karena aku deket sama mereka, jadi aku panggil Winda, dan Joshua aku panggil apa? Cua ya, Cua panggilannya. Oke, jadi kita bertiga bakal bahas topik ini, toksik ya. Sebenarnya apa sih toksik itu gitu? Maksudnya toksik itu kan racun kan ya, iya kan bahasa Indonesianya, iya kan Cu? Iya Cu. Iren ya. Cu, aku dari tadi lihat ke atas ada apa Cu? Grogi ya? Jangan grogi dong, kan nggak lagi manggung ya. Oke, ya. Dan kita bakal bahas tadi kan toksik ya. Toksik itu racun. Sebenarnya apa sih maksudnya toksik gitu kan? Kayak maksudnya orang itu beracun apa gimana? Mengandung racun ya. Mengandung racun gitu ya. Mengandung racun. Oke, Kak Winda boleh dong. Oke, kalau menurut saya Kak, toksik yang jelasnya berasal dari bahasa Inggris ya kan ya. Artinya tadi apa Kak? Racun. Oke. Yang menurut saya Kak, toksik itu adalah racun. Oke. Balik lagi. 2 kali udah. 3 pulang. Oke. Tapi toksik juga dipakai untuk menggambarkan sifat seseorang Kak. Biasanya sifat itu berarah ke yang negatif, nyebelin. Bahkan pribadi yang senang melihat orang susah ya. Oh gitu, senang ngelihat orang susah. Senang banget. Sakit dia kalau orang nggak susah itu dia. Ronta-ronta jauhnya Kak. Kok emosi ya? Oke. Itu tadi ya menurut Winda. Oke. Menurut Cu. Cua lo. Oke, menurut aku tuh toxic tuh Ren ya. Toxic itu bahasa Indonesianya racun. Iya. Tadi aku udah ngomong, Winda juga udah Ren. ngomong. Sorry Ren. Gak apa-apa. Enakin. Toxic.
toxic artinya secara Racun. racun dan kalau 4 kali nih. tapi lebih sering dipakai untuk zaman sekarang. Toxic tuh lebih kepada orang yang suka memberi dampak negatif. Dampaknya negatif. Dia ada tuh bawaannya tuh nggak ada yang bagus dari dia, gitu aja sih. Oh gitu, maksudnya kalau misalnya ada dia tuh langsung kayak orang kayak kenapa cu? Maksudnya emosi? Iya Ren. Iya. Udah buka puasa nih belum? Belum. Udah dong. Oh, iya. Udah kan. Kita kan malam kan jam 7 cemilan. Oh, iya. Ya, oh gitu ya. Jadi auranya tuh negatif terus yang nyebelin gitu, yang kayak aduh, kalau ada dia tuh rasanya orang tuh udah kayak males gitu karena dia toxic. Wah, itu namanya racun ya. Jadi bukan literally kayak orang itu beracun gitu, enggak ya. Kalau dia beracun mah dia enggak hidup ya. Iya enggak sih? Iya kan, kalau orang kena racun kan biasanya Mati. biasanya atau juga sekarat gitu kan. Ya oke. Kita kemana sih ini bahasnya? Oke, tapi pernah gak sih ketemu orang yang toksik? Aduh, banyak banget Kak. Banyak, aduh, di mana? Contoh Kak. Ngawur. Enggak ya, tapi enggak lagi berantem kan ini, enggak. Tapi pernah Pernah kan? ketemu. Apanya? Pernah ketemu orang yang beracun, orang yang toksik. Pernah ya? Pernah Kak. Pernah. Boleh diceritain gak sih orang yang kalian temuin itu toksiknya kayak gimana, yang kalian gak suka kayak gitu? Coba dulu. Cua. Toksik, ciri-ciri orang toksik yang aku temui itu kayak gini Ren. Orang yang emosi, egois. Egois tuh maksudnya dia tuh yang pengennya senang sendiri. Oh, senang Semua sendiri. tuh harus dia yang senang. Fokus orang tuh harus ke dia. Oh gitu. Kesenangannya tuh harus terpenuhi. Dia menuntut orang tuh apa yang dia pengen harus diikuti sama orang. Oke. Tanpa mempedulikan orang lain, saudara. Kayak khotbah ya Bapak. Iya. Kurang lebih seperti itu Ren. Egois gitu loh, pengen menang sendiri gitu. Gitu. Ada temen ya? Atau? Ada. Wake. Santai, tenang, fokus, kuasai. Siapa cowok siapa? Aduh. Gantian ya. Kalau Winda? Oke, ciri-ciri orang toksik itu menurut saya Kak, pribadi atau orang yang suka cari sensasi. Suka cari sensasi, maunya tuh dia yang jadi pusat perhatian. Bahkan mungkin cari-cari perhatian, kurang diperhatikan. Oh iya, caper-caper gitu ya. Gitu Kak, mungkin itulah Kak. Kemudian satu lagi, suka menyalahkan orang lain dan suka julid. Julid, Julid Julid, ya. tahu Oke, kan, Kak? benar. Pasti dia akan tahu. Tahu aja. Julid itu bulan abis Juni. Juli sayang. Oh, Juli ya. Oke. Iya sih, iya. Maksudnya kalau tadi dari awal kan toksik itu adalah orang yang seneng lihat orang lain susah gitu, orang yang suka memberikan dampak negatif, auranya tuh nggak enak gitu kan, auranya tuh nyebelin gitu ya kan. Nah, Mbak Demi minum dulu. Oh iya Ren. Nah, minum ya. Oke. Nah, Mati tapi kopinya. bukan hanya itu, tapi enakin. Aduh, ini kita enak banget soalnya sore ini ya. Malam ini, dari tadi ya keliru ya, berasa sore mulu ya. Dan ya itu toksik itu ya orang yang suka ngomongin orang juga gitu. Jadi bukan hanya kayak physically, maksudnya suka menyusahkan orang physically, maksudnya suka mukul gitu nggak sih, tapi secara mental menyakiti secara mental gitu, dengan kata-kata, dengan fisik juga. Waduh, banyak lah. Oke. Nggak susah ya. Nggak bagus lah orangnya pokoknya. Iya, nggak bagus emang. Tapi kira-kira apa sih penyebabnya orang bisa jadi toksik? Oke, aku duluan ya Kak. Iya, boleh. Oke, kalau menurut aku sih Kak, penyebab orang menjadi toksik itu ya dari dirinya sendiri. Ya dari dirinya sendiri. Kenapa? Ya terkadang kita tuh susah atau mungkin jarang mengapresiasi diri sendiri. Jadi jatuhnya tuh kita tuh kayak nyalahkan diri kita sendiri. Contoh nih Kak ya kan, kita ada mengerjakan sesuatu hal. Ya mengerjakan sesuatu hal, ekspektasi kita tuh sempurna banget kayak gitu kan. Tiba-tiba realitanya zonk gitu kan. Terus kita jatuhnya kita tuh nyalahkan diri kita sendiri. Kok aku kayak gini sih? Kok aku kayak gini sih? Nah, jadinya setelah itu tertumpuk, akhirnya tuh jadi kecewa. Jadi ngerasa nggak bisa apa-apa. Jadi akhirnya
karena kekecewaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Diri sendiri. Karena nggak sayang sama diri sendiri ya. Oke, ya. Topik kita minggu lalu ya, teman-teman. Self love ya. Oke. Kalau menurut Cua, apa sih kira-kira orang bisa jadi toksik itu kenapa? Kalau aku tuh ada 3 sih Ren penyebab. Oke. Yang adalah Yang adalah 1. Yang pertama ketuhanan. tuh, Pancasila. Ren. Yang pertama tuh Ren, dia kurangnya perhatian dari orang terdekat. Menurut saya nih Ren. Iya ya, menurut kamu? Kurang perhatian dari orang terdekat, kurangnya simpati dan empati. Sedap. Simpati itu berbicara tentang rasa belas Bukan kasihan. kartu simpati, Cok. Bukan saya, bukan Ren, bukan Win. Kemudian banyak ya. kalau empati itu berbicara tentang seorang yang turut merasakan. Nah, Yang ketiga. Iya, yang ketiga. Yang ketiga. 2 tuh ya orang yang memiliki agresivitas tinggi. Kemudian Agresif maksudnya. agresif. Yang agresif gitu Agresif Ren. yang agresif kayak pacaran gitu, maksudnya suka gitu. Suka Yang maju ketiga- duluan gitu. Yang ketiga nih Ren. Impulsif. Impulsif itu berbicara tentang seseorang impulsif lah. Impulsif ya. Ke situ lah pokoknya. Iya. Bukan impostor. Iya. Itu orang yang mengambil keputusan tanpa berpikir terlebih dahulu atau tanpa pertimbangan. Jadi istilah yang kalau lebih sederhananya itu bupen. Apa itu bupen? Itu sumbu pendek. Nah, orang yang seperti itu lah. Contohnya gimana sumbu pendek? Ya, misalnya ada disalahkan kan gini ya. Misalnya aku deh. Aku disalahin. Padahal disalahin cuma hal ini. Kamu langsung, wih, kok aku gini? Kok kamu nuduh aku gini? Nah, gitu. Langsung reaksi gitu loh, kayak ular. Apa? Racun. Gitu. Kayak ular ya. Alright. Baiklah. Iya sih, orang yang orang-orang sumbu pendek tuh aku sering kan, aku kan kayak main sosmed. Ya, kita semua pasti sosmed ya, main sosmed. Kita kan anak gaul. Iya. Ya. Itu kalau misalnya kayak lihat misalnya di Twitter gitu, terus orang-orang yang kayak nggak tahu masalahnya apa, terus ujuk-ujuk langsung ikut campur, Julid, ikut Kak, julid. iya julid, langsung ikut komentar, bahkan nggak jarang yang main fisik gitu, langsung nggak tahu masalahnya apa-apa terus Dia langsung nggak main tahu fisik benarnya gimana. gitu. Itu tipe-tipe orang sumbu Bupen. pendek dan yang toksik lah ya. Dan itu tadi penyebabnya ya, benar kayak Winda dan Joa bilang bahwa orang-orang yang dia mungkin kurang kasih sayang gitu, atau juga itu tadi suka menyalahkan diri sendiri, numpuk kecewa, atau juga mungkin trauma kali ya, kayak dulu Trauma masa kecil, masa lalu. iya, luka masa batin. lalu. Benar karena dulu dia digituin, Luka yang kurindu. Lagunya main Ren. Masa nggak tahu. Iya Kak, lagunya lain Iya, Kak. tahu Judulnya aja. Luka yang Kurindu. Oh, lagu baru ya. Udah lama Kak. Ini gimana sih, dua gak kompak? Aku tanya lagu baru ya. Satunya belum udah lama janjian. Kak. Tadi belum janjian. Janjian Belum Ren. janjian ya. Oke, ya. Tapi itu ya lagu barunya Mahen. Itu maksudnya penyebab orang bisa Toxic. jadi toksik itu karena itu dulu dia digituin sama orang lain, terus dia kayak nggak terima. Terus kalau misalnya kayak gini, ospek ya kan, ospek. Walaupun kayaknya sekarang udah ospek nggak boleh lagi nggak sih? Iya, nggak Iya. Misalnya ospek kan dulu pas dia baru masuk tuh sudah di ini kan sama kakak tingkat sama senior kan, udah kayak dibully gitu sama senior. Sebentar, kenapa? Ada apa? Ada apa Kak? Masker cu, aduh, kok di bawah situ? Cu, ditaruh di kantong tuh, cu. Ini lagi kamu. Hah? Iya direkam, nggak apa-apa. Nanti tinggal dipotong. Oke. Terus kalau misalnya kayak ospek gitu kan, ospek kan dulu dia digituin sama seniornya pas baru masuk. Terus begitu dia jadi senior, terus dia gituin adik tingkatnya. Itu Terkadang kayak gitu sih Kak. Oh ya, aku pernah baca juga sih Ren, kalau ciri-ciri orang yang apa? toxic. Toxic tuh ya. Salah satunya pendendam. Gitu. Jadi senior itu kadang-kadang pendendam ya. Bisa dibilang pendendam karena mereka nggak bisa balas sama yang tua kan. Oh iya. Jadi, sama jadi harus dibalas. junior di bawah. Aku diginiin dulu ya. Oh iya. Santai. Tenang. Soalnya pernah Jangan rasa emosi. juga Ren. Iya. Sakit Ren. Gak usah curhat Kak. Curhat ya. curhat. Aduh.
gitu ya, penyebab orang toksik. Oke. Terus selanjutnya, oke, pertanyaan selanjutnya ya, kita ada di kuis toksik. Enggak ya. Terus kan tadi kita udah dengar toksik itu apa? Toksik itu racun atau orang-orang yang suka bawa aura-aura negatif gitu, suka nyusahin orang, physically, mentally, batin semuanya gitu, menyusahkan yang jelek-jelek sama dia itu ya. Kok aku emosi jadinya. Oke, itu toksik. Terus orang toxic people toxic people tuh yang tadi udah disampaikan juga sama Winda sama Cua, dan penyebab kenapa mereka bisa gitu karena mungkin trauma dan segala macam. Nah, sekarang toxic itu kan biasanya dihubungkan dengan toxic relationship gitu. Toxic relationship maksudnya hubungan yang toxic gitu. Kalian pernah gak sih ada di dalam hubungan yang toxic? Atau mungkin sekarang lagi pernah nggak? Coba. Aku, oke, jadi ini topik ini luar biasa. Sedap. Coba dari tadi ini ya, maksudnya kayak khotbah gitu. Udah sering kali ya, luar biasa. Calon tuh Ren. Oh iya, siap. Calon pendeta. Iya Ren, setelah aku kasih kesempatan untuk bahas toksik ini, aku baca, cari tahu, buka-buka di internet apa nih toksik. Giliran aku baca kok kayak sesuai gitu ya, kayak sama. Ke Joshua. Kok sama. Imut banget kok ke Joshua. Jadi ya kalau dibilang pernah lah Ren. Pernah. Oke, Kakak. Winda pernah. Iya, aku juga pernah sih. Ya, dan itu kayak kalau kita ada dalam toxic relationship tuh kayak aku sekalian curhat ya. Oke, kalau ada dalam toxic relationship itu kita jadi kayak tertekan gak sih Kak? Kalau aku sih ya dulu tertekan, maksudnya kayak punya banyak tanggung jawab, misalnya kayak kita harus tahu nih pasangan kita ini kemana, sama siapa, kayak gitu. Terus lebih posesif jadinya. Kalau aku maksudnya sampai pada kesimpulan ketika kita banyak tahu pasti kita sakit. Sedap. Banyak tahu sakit. Iya, jadi nggak usah cari-cari tahu ya, percaya aja sama pasangan kau. Kok emosi? Oke, pernah kan ada dalam toxic relationship? Pernah ya. Apa yang dimaksud dengan toxic relationship? Hubungan yang beracun Kak. Ya oke, selesai ya. Lanjut pertanyaan. Nggak benar. Maksudnya lebih jauhnya yang dimaksud dengan kita dalam hubungan yang toksik tuh. Ya hubungan yang mungkin salah satu pihak merasa tersakiti, merasa dirugikan, merasa diabaikan, merasa diremehkan dan lain-lain. Oh gitu. Oke. Kalau coba? Menurut saya kurang lebih sama. Sama terus. Sama ya. Satu pihak merasa berjuang sendiri. Sedap. Sedangkan dalam hubungan itu seperti Jangan dipegang-pegang cuy. Bunyi semua dunia ini nanti ya. Oke. Sedangkan sebuah hubungan itu kalau bisa dibangun itu seperti burung Ren, terbang dengan dua sayap. Nggak mungkin cuma satu Ren. Nikmati kopinya. Temukan solusinya kayak acara tadi sore ya, kopi live ya. Gitu ya. Iya. Jadi hubungan itu kayak burung. Seperti dua sayap. Sayap dua terbang kan biar bisa terbang harus bareng. Sama kayak sendal juga kan. Sendal sepatu. Kita adalah sepasang kekasih. Sepatu. Kok sepasang kekasih? Enggak tahu. Iya, oke. Oke gitu. Jadi kayak ngerasa berjuang sendiri. Oke. Jadi juga untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi dalam hubungan gitu, mungkin dicek lagi ya. Kalau misalnya kamu orang kayak ngerasa diremehkan. Iya, kalau kamu ngerasa dalam hubungan kamu ngerasa kayak tertekan, kayak kok aku diginiin sih, terus kayak cemburuan, terus nggak percaya, terus takut, kayak aduh aku tuh takut dia nggak boleh chatan sama cewek lain, nggak boleh deket sama cewek lain, betul. atau kayak gitu, dia nggak boleh sama temen-temennya, dia harus sama aku terus. Nah itu juga kali. Ya nggak, maksudnya contohnya kan, itu salah satu contoh kamu lagi dalam hubungan yang toksik ya. Terus gimana caranya kita keluar dari hubungan yang toksik? Maksudnya kan masa putus kan sayang. Itulah ya. Yang pertama. Iya. Kamu Deren, Win. Siapa dulu? Yang pertama Kak. Lucu banget sih, kamu Deren, aku Winda. Oke, Winda gimana? Yang pertama menurut aku sih kenali dulu situasi dan kondisi tersebut. Ya, semisalnya kita bicarakan
komitmen awal kita. Sedap. Kita aja kali. Ya, Aduh, aku komitmen- masih jomblo guys. Ini semua yang nonton udah tahu kok aku jomblo. Oke. Jadi aku nggak ngerti kak. Oke. Gimana kak? pengalaman tuh ya Kak. Oke. Apa tadi kan Kak? Lupa jadinya kan. Komitmen. Oke, Ingat membicarakan komitmen komitmen awal kita seperti itu kan, bicarakan baik-baik dulu dan kalau memang ternyata nggak bisa diperbaiki lagi, ya mau nggak mau And gitu kan. Daripada terus tersakiti ya kan. Yes, betul. Betul. Guys, Setuju, aku Kak? sambil makan. Iya, setuju. Aduh, sebelum lanjut pasti kayaknya ada banyak beberapa cara dong ya untuk caranya kita keluar dari. Itu yang pertama. Yes, Yang pertama. kedua coba. Yang kedua, Yang coba tunggu dulu. kedua. Tunggu dulu ya. Sebelum kita lanjut, kita harus menikmati cemilan yang sudah Betul. disediakan ya. Masa aku sendiri yang makan ya kan? Oke. Narasumber juga harus makan dan minum ya. Jadi yuk yang juga lagi nonton ambil bareng-bareng yuk. Di- Oke deh, lanjut lagi ke topik bahasan kita of the day tentang toxicity. Lepotan nih kan kalau ngomong bahasa Inggris tuh suka toxicity. Tentang toxic lah, udah langsung ya. Gimana caranya kita keluar dari toxic relationship? Kalau misalnya tadi Winda bilang adalah Cu, nggak apa-apa Cu, nggak apa-apa. Iya ya, enakin. Yang pertama adalah mengingat komitmen awal gitu ya. Kalau misalnya dalam hubungan pacaran. Oke. Oke. Kalau aku Yang kedua ya, cara untuk keluar dari hubungan, coba kita sharing atau cari seseorang yang kita percaya, seseorang itu yang berpendidikan, beragama Terpercaya. dan terpercaya tentunya, dan tentunya yang bisa berpengaruh dalam hidup kita. Oke. Iya, soalnya itu kan biasanya itu kalau misalnya gini, misalnya aku pacaran nih kan sama cowok. Misalnya aku pacaran sama cowok ya. Ceritanya misalnya ya, saudara. Misalnya aku pacaran sama cowok, terus aku punya masalah nih sama dia, terus aku cerita ke Kak Winda. Konselor. Iya, atau misalnya cerita ke cowok lain gitu kan. Jangan Biasanya tuh dong. kita suka nyangkut gitu loh ke cowok itu biasanya. Nah, biasanya. itu dia Ren. Iya. Apa Cu? Bahaya kalau cewek kita curhat ke cowok lain, Ren. Iya. Jadi nggak boleh. Nggak boleh. Santai dong, tenang, fokus kuasai gitu ya. Nah, iya itu oke, sharing sama orang lain. Jadi yang kita istilahnya kayak percaya. mentor lah ya, mentor Mentor. teman-teman sharing kayak Teman gitu. sharing. Oke. Jadi nggak boleh sama lawan jenis nih. Nggak boleh dong. Tergantung sih Kak. Enggak lah, nggak boleh. Tergantung Oke, lah. dah. Yuk Wah, penyelesaian dulu yuk, berdua. Boleh apa enggak? Kalau menurut Cua? Aku enggak. Karena itu sudah melanggar hukum konseling. Kalau dalam hukum curhat Kan ini kan memperbaikinya sama-sama, bukan pribadi-pribadi atau pribadi-pribadi. mau apa ya? Sama aja. Dulu, ayo, aku suka keributan. Sudah jauh. Jadi menurut cowok nggak boleh. Nggak boleh. Karena aku mungkin toksik ya. Ya, jangan-jangan. Jangan-jangan. Menurut cowok nggak boleh. Kalau pacaran nih nggak boleh cewek atau cowok itu cerita ke lawan jenis. Cowok lain. Lain nggak Itu boleh. kesempatan tuh, Ren. Oh iya. Aku pernah soalnya. Pengalaman. Jadi nyangkut. Nyangkut dianya. Aduh. Oke. Jadi nggak boleh. Kalau menurut cewek, Kalau menurut aku boleh sih Kak, asal pribadi itu lebih berpengalaman. Contohnya kan nggak menutup kemungkinan kita curhat kepada orang tua kita, papa. Itu kan itu lawan jenis toh kayak gitu. Tergantung kita pandang dia tuh sebagai apa dulu sedang. oke. Wah, asik deh. Tapi itulah ya, kita tuh diciptakan unik ya cowok sama cewek itu. Misalnya cewek itu kan dia tuh kalau sama pasangannya itu lebih percaya gitu kan. Terus kalau cerita sama cowok lain misalnya, itu dia kan kayak ya udah aku kan cerita mamu gitu. Maksudnya temen aja fix gitu. Tapi kalau cowok itu mostly biasanya kalau cerita ke cewek lain tuh udah langsung kayak Beda gitu. loh, langsung kayak ya itu tadi nyangkut lah ya. Oke, ya. Tapi itu ya caranya kita keluar dari toksik, kita sadarin juga, sadar diri kita sendiri, kita ini orang yang kayak gimana. Maksudnya kalau kita memang tipe orang yang posesif, yang ya itu agresif gitu kan. Waduh, semua dinganukan. Maksudnya di semua agresif itu apa ya? Kalau misalnya dalam hubungan tuh apa ya? Bahasa
maunya dia sendiri ya, Kak? yang mendominasi, Iya, mendominasi. antusias banget. Kalau lu aktif, Aktif. Oh iya benar. Udah Iya. mulai aktif ya, Bun. mulai aktif ya, Iya, Bun. aktif ya itu. Waduh. Itu mesti dicek lagi. Kalau misalnya kayak itu tadi balik ke komitmen awal satu, terus kedua diomongin Yang baik-baik. ketiga, Kak. Ketiga diomongin baik-baik sama pasangan seperti itu ya. Kalau emang udah nggak bisa ya putus lah, mau Putus aja apalagi sudah, Kak. coy Nggak ya. Tapi toxic relationship itu nggak melulu ketika dalam hubungan pacaran, Ya. kan? Teman. Setuju ya. Teman itu juga hubungan dengan teman, hubungan dengan keluarga itu juga bisa jadi toxic gitu. Rekan kerja. Rekan kerja toxic, ada tuh toxic working environment. Waduh, dari tadi bahasa Inggris ya. Belepotan sudah semua sayang. ini. Oke, sekarang aku mau nanya khusus ke Cua nih. Oke. Tentang toxic masculinity. Waduh, apa tuh toxic masculinity ya? Coba dijelaskan. Oke, dari beberapa artikel yang aku lihat Ren ya, Sedap. Yang baca kali. aku baca nih. Nah, toxic masculinity itu perilaku sempit. Oke. Ada yang luas berarti ya. Sebenarnya kalau mau bicara tentang toxic masculinity ini agak luas Ren. Oh, iya. Tapi kalau sederhananya yang saya tangkap itu tentang seseorang laki-laki yang lebih mengagungkan kelaki-lakiannya. Loh, kan laki-laki harus dong. Nah, Kayak itu gua dia. laki, coy, fearless. Sebenarnya itu ada kurangnya Ren. Oh, kurangnya Kalau apa? orang yang toxic masculinity ini orang yang suka lebih mengagungkan kelaki-lakiannya, itu akhirnya dia lebih cenderung merendahkan cewek. Nah, gitu loh, lebih merendahkan dan kurang menghargai cewek gitu loh. Itu tuh toxic masculinity. Contoh deh Ren, misalnya aku nih menganggap cewek itu nggak kuat ya kan. Nggak usah gini-gini deh, biar aku aja gitu. Kayak Dilan. Gimana? Rindu itu berat. Kamu nggak bakalan kuat, biar aku aja. Sedap. Ngomongnya harus gitu ya? Terus Oke. cewek nggak boleh rindu Ren. Kan itu Ren. Iya. Itu sih akhirnya orang toxic masculinity ini lebih kepada orang yang menganggap laki-laki itu semua serba bisa, dan akhirnya orang yang kayak gini nih enggan melakukan pekerjaan yang menurut dia dilakukan oleh cewek. Misalnya ini mau ngambil makanan apa gimana? Misalnya Enggak, kalau mau ngambil aja gitu. Maksudnya enakin. Enakin. Oke, lanjut. misalnya dia nih kalau lihat cowok nyapu tuh apa sih? Cowok tuh kan nggak Nyapu. Nyapu. Oh iya, aku dengarnya nyabu. Nyapu sayang. Nyapu, Aduh oke, Tuhan, oke. tolong. Nyapu, oke. Nyapu. Itu tuh nggak dia banget. Karena laki tuh lebih sering kepada hal-hal yang lebih maco Ya, lah, lebih berat dan lain. Masak sebagainya. Akhirnya orang seperti ini atau laki-laki seperti ini nih kurang mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Misalnya kan menurut dia masa itu hanya pekerjaan perempuan, bagaimana dengan misalnya kalau dia dikasih apa sih istilahnya, kelebihan untuk Nyapu. masak. Ya Masak kan nggak? kayak chef Juna, chef Arnold itu kan bisa kan kayak gitu harusnya. Iya. Nah, tapi kalau menurut orang toxic masculinity ini mereka lebih merasa agak gimana gitu kalau melakukan pekerjaan yang dalam pandangan mereka itu hanya dilakukan oleh cewek gitu. Jadi lebih mengagungkan atau meninggikan kelaki-lakiannya, dan itu nggak sehat Ren. Oh, jadi kayak kalau misalnya kayak kita bilang cowok tuh nggak boleh nangis. Nah, contohnya tuh banyak Kaget orang gue coy. Oke. lebih tuh gitu Ren. Orang yang suka toxic masculinity itu tuh yang dalam pandangan mereka tuh cowok tuh maco, nggak boleh nangis. Dan akhirnya ini akan sangat mempengaruhi dalam kehidupannya Ren. Iya cu. Terus cu. Misalnya ya contoh lagi nih Ren. Cu pelan-pelan cu. Kaget aku nih dari tadi. Semangat nih. Iya, Kayaknya semangat, soalnya toxic
masculinity ini ada di dalam diri saya. Nah, pernah mengalami mungkin ya, dilarang menangis. Bagaimana ketika seorang cowok ada di satu titik di paling rendah, dan ketika dia tidak bisa lagi berkata-kata, dan kebanyakan daripada orang-orang ketika tidak bisa lagi berkata-kata, air mata lah yang mengungkapkannya. Kan seperti itu. Banyak gitu, Ren. Nah, tapi karena mulai lagi. tapi karena gengsinya itu kan, dia laki-laki tuh nggak boleh nangis. Akhirnya dia tahan. Akhirnya ini sangat mempengaruhi ke mental dia sih, Ren. Akhirnya dia bukan malah lebih plong, malah dia mendapatkan depresi yang lebih, akhirnya bisa stres dan lain sebagainya. Dan ini sangat mempengaruhi mental, bahkan mempengaruhi kehidupan dan lingkungannya sekitar. Seperti itu sih. Iya sih ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa lah cowok nangis. Iya, nggak apa-apa. Cowok pakai pink, nggak apa-apa. Karena itu karena warna kan nggak ada kan warna biru. Aku suka warna biru. Masa aku laki? Enggak kan gitu. Tapi ya itu tadi ya, mesti seimbang kali sisi masculinity-nya sama sisi feminim. Itu mesti seimbang gitu. Tapi juga bukan berarti orang yang sisi feminim yang banyak tuh dia salah juga, enggak juga gitu kan kalau cowok. Iya kan. Jadi cowok itu boleh nangis sebetulnya. Aku tuh kadang kalau misalnya cowok sampai nangis tuh aku yang langsung kayak, kita ikut nangis gak sih kak? Kalau cewek-cewek lihat cowok nangis gitu langsung kayak tayang-tayang. Aduh, itu ya toxic masculinity ya. Cua pernah? Aku pernah mengalami hal ini dan melakukan hal ini ya. Aduh, jadi Cua toxic ya? Dulu iya. Sekarang enggak ya. Sekarang kita semua cowok cewek itu sama kan, apalagi kita kemarin bulan lalu kan udah kan Hari Kartini, emansipasi wanita. Jadi sama semuanya, enggak ada ya tapi memang pastilah namanya kita diciptakan beda ya, teman-teman. Jadi pasti cowok ada pekerjaan kan yang bisa dilakukan hanya untuk cowok gitu kan. Misalnya angkat motor ya kali, cewek angkat motor ya kan. Ya kan? Misalnya itu bukan pekerjaan ya teman-teman, aku ngarang sendiri tadi. Aduh, tapi enakin loh kalau misalnya mau makan minum, makan. Oke, aduh terima kasih ya. Enggak, kita masih belum selesai teman-teman. belum selesai ya. Kalau misalnya tadi udah toxic people tuh kayak gimana, toxic relationship itu kayak gimana. Sekarang toxic environment atau lingkungan yang toxic. Pernah nggak ada di dalam satu kondisi yang kayak semua orang di situ toxic dan kayak kenapa seperti ini sih? Kenapa aku ada di lingkungan ini? Pernah nggak sih? Winda dulu. Biar agak ngomong kau Win. Iya. Oke, sudah. Pernah nggak kak ada di lingkungan yang toxic gitu? Pernah kak. Kapan Win? Lingkungan apa? Sekarang. Maksudnya sekarang. Singgung saya. Jangan. Enggak ya, ini ceritanya nggak lagi menyinggung siapa-siapa, nggak ada ditujukan untuk siapa-siapa juga ya kan kak? Tempat dan tujuan nggak ada. Nggak ada ya. Jadi pernah ya ada di lingkungan toksik? Pernah kak. Terus apa yang kakak rasain kak waktu itu? Maksudnya kakak, aku pengen pulang. Rasanya tuh capek. Iya, capek gitu kan. Rasa tuh aura-auranya selalu negatif. Kita tuh nggak jadi pribadi yang sukacita kayak gitu kan, bawaannya tuh kayak mana kayak gitu kan kak. Terus kemudian lingkungan yang sudah isinya tuh semua pribadi-pribadi yang nggak bisa membangun kita. Ya. Istilahnya tuh kayak makin buat kita semakin jatuh dan jatuh gitu. Dan nggak buat kita bangkit kayak gitu. Kayak semakin terus disudutkan kayak gitu. Itu sebenarnya sakit sih kak. Capek, berarti capek bukan hanya capek fisik tapi juga mental tuh kayak psikis. Kita dikuras gitu kan sih kak. Kok aku emosi ya. Oke, gimana kalau Cua pernah nggak ada di lingkungan toksik? Secara pribadi aku pernah Ren. Jadi menurut saya itu lingkungan yang toksik itu seperti ada dalam satu lingkungan orang-orang yang beracun ya. Balik lagi ke awal ya, toksik adalah racun saudara-saudara. Jadi gini Ren. Ada artikel juga yang aku baca nih. Iya. Hobi baca ya Cua. Istilah toksik ini kan pertama kali diperkenalkan oleh dalam buku Toxic People. Itu dikarang oleh Dr. Lillian Glass.
pada tahun 1995. Anak sejarah banget. Ini beneran nih kan? Beneran nih, iya. serius nih. Terus Gak main-main nih. Iya. Nah, hubungan toxic relationship bahasa Inggrisnya kan ya. Iya. Toxic relationship itu adalah suatu hubungan yang lebih mengarah ke hal-hal yang negatif, yang misalnya ada hubungan nih yang baik-baik saja tapi bisa rusak karena konflik dan konflik itu tidak diperbaiki, akhirnya konflik itu berkepanjangan dan akhirnya antara satu pribadi dengan pribadi yang lain itu penuh dengan ciri-cirinya ada yang merasa curiga. Oh, jangan-jangan nih orang ini mau serang saya nih. Akhirnya dalam lingkungan mereka itu udah nggak nyaman, udah nggak kayak seperti biasa. Tuh dia penuh dengan curiga, kayak terus yang kayak tadi balas dendam. Terus akhirnya dalam lingkungan ini kekompakan yang awalnya itu ada hilang karena pun udah curiga, udah nggak ada lagi rasa percaya dan rasa hormat di dalam itu. Nah, kurang lebih seperti itulah dan itulah sampai di mana ini. Sampai di situ aja. Dan itu sih. Kita ini udah serius loh. Iya, Ren. Ya menurut Glass, hubungan itu memang Lilian Glass. Iya. Tadi kan yang tadi kan iya, yang bikin buku. Yang bikin buku itu menurut dia tuh memang wajar. Hubungan itu pasang surut, naik turun. Tetapi yang toxic relationship ini lebih kepada sisi negatifnya yang berkepanjangan. Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Gak sehat dong buat kita. Karena masa kita satu lingkungan penuh dengan rasa curiga satu sama lain. Kan gak enak. Mending rasa sayang ya kan. Sayang. Sayang. Ren. Oke. Tapi orang munafik itu masuk orang toksik gak sih? Yang kayak pura-pura baik di depan kita. Itu orang toksik gak menurut kalian? Termasuk ya. Termasuk ya. Pokoknya orang yang negatif gitu. Maksudnya bukan gak ada yang bagus sih dalam dirinya. Maksudnya Cenderung ke negatif. Cenderung ke negatif. Iya. Banyak negatifnya. Itu juga termasuk orang yang toksik ya. Jadi Iya. terus gimana dong kalau misalnya setelah kita nonton ini dan kemudian aku yang toksik nih gitu. Maksudnya kan kita dari tadi kan mungkin kita lihat lingkungan kita toksik, hubungan kita toksik, terus juga ada orang yang toksik gitu. Terus gimana caranya kita sadar bahwa ini aku yang salah kah atau emang mereka semua yang bermasalah gitu? Tahu nggak? Sempat mikir jangan-jangan aku juga adalah toksik Kak. Tapi kembali sih kalau menurut saya koreksi diri sendiri kayak gitu. Koreksi diri sendiri selama ini nih kayak gitu kan. Kita tuh ada di posisi mana kayak gitu kan. Kalau bisa dibawa kita tuh udah jadi berkat belum sih? Atau kita malah jadi batu sandungan terus untuk orang lain? Atau mungkin kita jadi bumerang. Kalau orang tuh lihat ada kita, ada Winda. Kan enggak, itu intinya kita udah jadi toksik kayak gitu nggak sih Kak? Kita tuh di kehadiran kita tuh buat orang, sudahlah ada Winda nggak usah, ayo kita pergi kayak gitu kan. Jadi dalam mempersiapkan ini juga rasanya kayaknya aku toksik deh kayak gitu kan. Tapi melalui ini juga belajar untuk kembali mengoreksi diri. Kalau sudah ada di posisi itu ya bangkit yuk, bisa kayak gitu kan Kak. Yuk bisa. Bisa dan keluar dari zona Yes. toxic people. Kalau Cua, Apa tadi Ren? kok aku ketawa mulu nih lihat mukanya dia. Aduh. Apa tadi Ren? Kau toxic. Gimana caranya kita sadar kita ini toksik apa enggak sih? Maksudnya ya benar ya kayak Winda bilang, ya introspeksi diri sendiri, lihat diri sendiri, kita nih jadi berkat nggak lewat perkataan kita, lewat sikap kita. Ya sama. Kurang lebih seperti itu. Uh-huh. Ya tentunya punya kesadaran diri dan kepekaan Dan mau berubah. Betul. rohani. Yes, benar. Kepekaan rohani. Bukan rohani sedap. Yes. Kembali lagi ke Tuhan. Haleluya. Apakah Tuhan kita ini sudah menjadi berkat seperti Winda bilang? Yes, benar banget ya. Benar yang tadi Kak Winda bilang juga, untuk mau berubah gitu. Jangan cuman kita introspeksi doang tapi kita nggak ada perubahan gitu kan. Ya kayak gemes juga sih kalau misalnya kita masuk terus orang-orang langsung kayak
ada dia ayo nggak mau gitu 1 2 3 bubar barisan kan nggak mau ya kalau misalnya kayak gitu, nggak enak juga. Tapi ya benar, balik lagi benar kayak Cua bilang juga bahwa ya punya kepekaan rohani itu penting ya. Jadi ya balik lagi ke Tuhan gitu ya teman-teman. Jadi nggak bisa kita sendiri, kita nggak bisa ngerubah diri kita sendiri, nggak kuat juga gitu kan. Kalau misalnya kita udah itu tadi kayak hubungan toksik, lingkungan kita toksik, kita ketemu sama orang yang toksik juga, terus kita mau kemana gitu, masa mati ya kan? Kan nggak mungkin gitu kan, masa kita mau hilang dari dunia kan nggak mungkin. Jadi ya itu balik lagi ke Tuhan gitu. Kalau misalnya hubungan kita sama Tuhan bener, pasti deh itu dengan sesama pasti beres gitu. Jadi kalau hubungan kita sama Tuhan ya itu tadi beres, pasti hubungan sama juga beres gitu, dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, aura kita tuh nampak gitu, wah kita jadi berkat. Aura nggak tuh ya? Aura kasih. Oke, ini ada satu ayat firman Tuhan ya dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Lalu di Yakobus 4 ayat 8 juga, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak hidup dekat sama Tuhan ya gimana lagi, mau kemana lagi kita gitu ya kan. Ada juga nanti kita jadi stres, depresi dengan lingkungan udah semuanya kayak toksik gitu kan, depresi itu nanti pasti muncul. Mungkin di luar ya, kalau di Indonesia tuh hal-hal tentang kesehatan mental, mau bunuh diri itu mungkin masih tabu ya dibicarakan ya. Tapi kalau misalnya di luar tuh orang kalau misalnya udah kayak nggak terima, dibully terus, itu pasti, atau dengan orang-orang yang toksik itu rasanya udah pengen bunuh diri gitu, udah bunuh diri. Nah, aduh, kalau misalnya hubungan agama kita lah nggak kuat gitu, aduh bahaya ya. Jadi teman-teman, yuk kita setelah teman-teman yang nonton ini, yuk kita perbaiki lagi hubungan kita sama Tuhan. Dan juga itu tadi, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pilih orang-orang. Iya gitu. Kalau misalnya dulu kan kita sering bilang ya, kalau mau jangan pilih-pilih teman gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayak emang mesti Harus pilih gitu kan. Kalau enggak ya kapan kita majunya gitu kan, kalau dikelilingi sama orang-orang yang mau jatuhin kita mulu gitu kan. Aduh. Jadi ya itu tadi, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi yuk mari kita berteman dengan orang-orang yang baik juga, yang membangun kita juga, membangun kerohanian kita, membangun semuanya ya. Tapi juga yuk jangan sampai kita juga cek diri kita ya. Cek diri kita juga, kita jadi orang yang toksik apa enggak sih gitu ya kan. Cek diri kita dan mau berubah pastinya. Aduh, terima kasih banget ya Winda dan Terima Cua kasih, udah Ren. mau di Cemilan ya. Kalau aku ajak lagi mau lagi ya. Boleh. Ya nggak grogi pasti kan kalau yang kedua kan. Aduh, terima kasih juga untuk teman-teman yang ngikutin dari awal sampai akhir tadi ini. Dan aku minta Winda boleh berdoa. Berdoa untuk kita dan juga untuk teman-teman yang nonton yang mungkin sekarang lagi ada di lingkungan yang toksik atau juga menghadapi orang-orang yang toksik, supaya dikuatkan dan ya itu tadi berubah lebih baik lah gitu, supaya kita semua jadi berkat ya untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Tuhan masih berikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan ada kesempatan bagi kami untuk membicarakan tentang toksik. Sebelumnya Tuhan, kami minta ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami yang mungkin kami dulu pernah ada di posisi itu, atau mungkin kami pernah mengalami, bahkan kami menjadi pelaku dalam hal itu. Kami sungguh minta ampun di hadapan Tuhan. Dalam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk diri kami pribadi, kiranya Tuhan tolong untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mungkin teman-teman yang menonton tayangan ini sedang mengalami masalah, bahkan mungkin mereka menjadi pelaku, Tuhan tolong mereka, sadarkan mereka, dan mampukan mereka untuk kembali lagi kepada apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh menyerahkan kehidupan kami, biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat, kehidupan kami boleh menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Aduh teman-teman, terima kasih banyak ya yang udah ngikutin dari awal tadi sampai sekarang ya. Aduh, seru-seruan kita ya sama Cua, sama Winda juga di sini. Dan tetap ya teman-teman, sekarang sudah kasus positifnya udah 1.600.000 lebih ya di Indonesia. Aduh, belum selesai ya. Ini malah juga aku tadi baca berita ada varian baru lagi di Indonesia. Aduh, pusing pala Barbie ya. Jadi untuk teman-teman, yuk kita jalankan tetap protokol kesehatan, harus taat ya. Betul. Dan memberlakukan 5M, memakai masker
Makan. Iya, ya nggak salah sih, makan tuh harus ya, cuman nggak di dalam 5M. Memakai masker, terus Cuci tangan. Menjaga jarak. menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Iya. Jadi kalau misalnya nggak penting banget nggak keluar ya. Ini kan sekarang juga memang lagi dalam larangan pemerintah ya, nggak boleh mudik kan. Tanggal 6 sampai tanggal 17. Jadi udah di rumah aja dan kita taat, semoga bisa diputus nih mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia ya. Oke deh teman-teman, kalau gitu aku Iren. Aku Joshua. Aku Winda. Pamit dari layar kamu. Sampai ketemu minggu depan. God bless you all. Dadah. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.